Saya Nur Fadli, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 Universitas Kuningan. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, akan melaksanakan uji praktek pembelajaran di kelas 10 Merdeka 3 pada materi komponen ekosistem mata pelajaran biologi. Selamat menyaksikan. Kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Abdullah Hanif, Ahmad Hafiz, Ardia, Alfa, Dafa, Fahri, Faris, Faid, Farhan, Ihsan, kemudian Rabi, Muhammad Rami, Rahmat, Raihan, Satria, Satya, ya mungkin kita mulai untuk pembelajaran hari ini ya tentang ekosistem. Nah sebelum pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari pertemuan sebelumnya ya atau di semester sebelumnya itu tentang apa? Keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati ya itu kemarin kita sudah membahas tentang tingkat gen, ya, tingkat spesies dan tingkat ekosistem. Nah pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Ekosistem. Dimana Bapak akan membacakan tentang tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya. Yang pertama, dengan berdiskusi peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian ekologi itu apa, faktor abiotiknya apa, faktor biotiknya apa. Kemudian yang kedua, spesies dengan rupa. Ya. Jadi nanti kalau Bapak akan kasih video, kalian mengamati tentang adanya suatu interaksi antar spesies. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga, ya dengan berdiskusi peserta didik dapat menciptakan solusi pada permasalahan terkait ekosistem dan interaksi dengan tepat. Jadi nanti Bapak akan memberikan suatu permasalahan ya tentang ekosistem dan nanti kalian akan memecahkan permasalahan tersebut. Ya itu adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Baik, selanjutnya kalau kita lihat di lingkungan sekolah kita ya apakah kalian bisa menyebutkan makhluk hidup yang ada di sekeliling kita? Kira-kira di sekeliling kita itu ada apa saja makhluk hidup? Terus ada burung, kumbang, kucing, ayam dan sebagainya. Oke. Selanjutnya coba kira-kira faktor lingkungan apa yang ada di sekeliling kita di sini? Apa kira-kira faktor lingkungannya apa yang mendominasi pada ekosistem yang ada? Ada pohon, ada tumbuhan. Kemudian ada apa lagi? Kira-kira di lingkungan kita? Buah. Oke, ada tanaman berbuah. Ya setelah nanti kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menerapkan pada lingkungan sekitar kita. Jadi setelah mempelajari materi ini, kalian bisa menerapkan pada lingkungan kita bagaimana kita bisa melakukan interaksi dengan berbagai macam makhluk hidup yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita mulai belajar, ya Bapak akan memberikan pretest dengan menggunakan Quizzes, ya. Siapkan alat belajarnya, ya. Nanti
Bapak akan memberikan 10 soal di tes, kalian kerjakan apa adanya saja ya, kalau usah contek. Di mana pembagian kelompok ini nanti ada 2 macam. Mohon perhatikan, nanti pembagian kelompok ini ada 2 macam. Yang pertama, nanti Bapak akan membentuk kelompok asal. Kemudian yang kedua, membagi kelompok ahli. Baik, untuk yang pertama, Bapak akan membagi kelompok asal menjadi 5 kelompok. Ya, Bapak akan membagi 5 kelompok. Ya, yang pertama ini kelompok 1. Ini ada 5 orang, satu lagi bisa bergabung di sini sebelah sana. Antum bisa bergabung di sini. Oke, ini kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Sini 5 orang. 1, 2, 3, 4. Satu lagi di belakang. Di sini kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Ya, kelompok 3 ini ada 5 orang, satu lagi. Baik, kelompok 3. Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Satu lagi. Kemudian kelompok 5. Ya, terakhir di sebelah sana kelompok 5. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Lihat di slide kelompok 1, Bapak memberikan permasalahan. Jadi setiap kelompok itu berbeda-beda permasalahan. Ya, mohon diperhatikan. Saya kelompok berapa nih? Kelompok 1. Lihat. Tentang munculnya laut ketika datang musim penghujan. Itu adalah topik untuk kelompok 1. Ya, nanti dipecahkan. Ya, nanti Bapak akan memberikan permasalahan. Nanti Bapak juga akan memberikan LKPD. Ya, ingat-ingat topiknya. Kelompok 2, lihat tentang meledaknya populasi belalang. Ya, kelompok 2 untuk diselesaikan. Kelompok 3 tentang kemarau panjang dapat mempengaruhi produktivitas tanaman padi. Oke ya. Kelompok 4, halo. Kelompok 4 tentang munculnya ulat bulu dalam jumlah yang besar. Ya. Kelompok 5 yang terakhir tentang munculnya ribuan ikan ke daratan. Sudah tahu ya topiknya? Silahkan kalian buka GCR-nya. Ya, di GCR sudah Bapak share tentang LKPD-nya. Silahkan kalian download LKPD-nya di GCR. Ya. Untuk diselesaikan permasalahannya. Perhatikan. Untuk menyelesaikan permasalahan yang setiap kelompok ini, ya nanti Bapak akan membagi kembali. Ini sudah terbentuk kelompok kan? 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, masing-masing kelompok ini nanti akan dibagi kembali kelompok menjadi kelompok ahli. Ya, jadi 5 kelompok ahli lagi. Di mana kalian harus bisa menentukan ya di kelompoknya. Misalkan kelompok 1 ini siapa yang akan ditugaskan untuk mempelajari tentang materi di kelompok ahli. Di sudah berkumpul semua ya? Ahli 1, ahli 2, ahli 3, 4 dan 5. Oke? Sudah? Sudah. Silakan di masing-masing kelompok ahli kalian diskusikan tentang
masing-masing materi yang diberikan. Kali 1 kembali tentang ekosistem tadi kan. Kemudian kelompok 2 tentang apa? Biotik. 3 abiotik. 4 interaksi ya tadi kan. Kemudian komponen juga. Nah, lalu silakan buka RKPD-nya. Di sana Bapak sudah memberikan referensi videonya juga. Ya. Silakan kalian diskusikan materinya masing-masing. Ini sudah dulu ya, Pak? Ya, ini ya. Sudah bisa? Ya. Semuanya dari kolaborasi diskusi, nanti kalau sudah baru dituangkan di situ. Semua nanti sekarang nanti berbagi lagi ke kelompok asal. Ya. Semuanya mengerjakan nanti berbagi lagi ke kelompok asal. Oke, silakan. Ada kesulitan? Oke, silakan. Waktunya 20 menit. Yang ahli dulu yang ngerjain, kalau asal mantap pasti kita balik lagi ke Ketika sudah selesai berdiskusi setiap kelompok ahli 1 sudah selesai diskusi tentang ekosistem, kemudian kelompok 2 tentang biotik, kelompok 3 abiotik dan seterusnya, maka langkah selanjutnya adalah kelompok ahli yang tadi masing-masing sudah tersebar kembali lagi ke kelompok asal untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada kelompok asalnya. Bisa dipahami? Yang tadinya di kelompok 1 kembali lagi ke kelompok 1, yang tadinya kelompok 2 kembali ke kelompok 2, kelompok 3 kembali ke kelompok 3 seterusnya. Oke, untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok ahli. Oke ya, pahami ya. Baik, silakan. Kalau sudah, kalian kembali lagi ke kelompok asal untuk bergabung kembali. Silakan. Selanjutnya hasil dari diskusi tadi kelompok ahli sampaikan ke kelompok asalnya. Oh, saya tadi dapat materi tentang ekosistem, maka sampaikan ke kelompok asalnya tentang ekosistem itu bagaimana, tentang komponen biotik, abiotik itu seperti apa. Ya, kalian sampaikan. Ya, sampaikan informasinya yang nantinya bahan itu untuk memecahkan masalah yang pada topik pertama tadi. Paham ya? Oke, silakan kalian saling berbagi ya ini ya hasil diskusinya tadi. soalnya ada gimana. Oke, silakan saling berbagi hasil dari diskusinya. Ya, saling ada.
pengetahuan dulu hasil dari diskusinya apa. Ya. Silakan dilanjutkan diskusinya. Kalau sudah selesai diskusinya berbagi memecahkan masalah yang ada mau masuk. Ini satu nih.
Itu udah selesai berarti. Mana lagi kan Setelah kalian mendapatkan berbagai macam informasi ya, yang sudah didiskusikan di tim ahli, maka hari ini kalian akan kembali ya ke kelompok asalnya ya, untuk dibagikan kepada kelompok asal, dan selanjutnya akan melakukan diskusi kembali untuk memecahkan permasalahan yang di awal pembelajaran. Oke ya, baik, sekarang kita langsung kembali, silakan kalian kembali ke kelompok asalnya ya, untuk berbagi kepada kelompok asalnya. Silakan. Dengan hasil kerja kelompok kami LKPD kelompok asal 1 tentang permasalahan di dalam ketika dalam musim penghujan. Perkenalkan, saya Mendaki. Saya Tiga. Saya Faris. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Langsung soal atau tidur, Pak? Musim penghujan yang seringkali ditandai dengan hujan yang melimpah seringkali membawa dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat, terutama dengan munculnya permasalahan laron serangga kecil berwarna coklat yang kerap terlihat mengelilingi lampu di malam hari. Menjadi perhatian Komunitas udara. Jawab nomor 2, ekosistem sawah. 3, faktor biotik dan abiotik apa saja yang terdapat pada ekosistem dalam dan bagaimana interaksi yang terjadi. Jawab nomor 3, biotik. Serangga, ikan kecil, belut. Tantangan besar bagi ketahanan pangan. Musim kemarau panjang yang berkepanjangan di sejumlah putar kuis
Tadi kita sudah melaksanakan post test. Ya, bagaimana hasilnya dari post test tadi? Baik ya, alhamdulillah. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini dengan seperti apa yang bisa dikemukakan pendapatnya? Silakan. Oke, silakan. Kesimpulan pembelajaran kali ini kita belajar tentang hubungan sebab akibat antara makhluk hidup dengan lingkungannya pada suatu ekosistem. Jadi kita juga belajar masalah-masalah yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi kita bisa mendapatkan permasalahan ya. Mulai dari ekosistemnya, kemudian komponen biotik, abiotiknya, ya, dan interaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Baik, selanjutnya siapa yang bisa memberikan refleksi dari pembelajaran kali ini? Oke, silakan refleksinya. Pembelajaran kali ini sangat seru, terutama saat mengerjakan post test. Kita bisa meningkatkan ilmu dalam hal biologi. Oke, terima kasih atas kesimpulan dan refleksinya. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai pembelajarannya. Kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.